Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Aulia Enasha Putri dari kelas 11 MIPA 4 nomor absen 5. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pemberian ASI eksklusif dalam program KB sebagai upaya menanggulangi pertambahan penduduk serta meningkatkan kualitas hidup SDM atau sumber daya manusia. Ini identitas saya dengan pembimbing Ibu Dwi Edipeni, SPD. Pengertian, ASI eksklusif adalah pemberian ASI dari ibu terhadap bayinya yang diberikan tanpa minuman atau makanan lainnya, termasuk air putih atau vitamin tambahan lainnya sampai mencapai usia 6 bulan. Berikut komponen ASI. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat dalam ASI berupa laktosa yang membantu mengurangi kadar bakteri buruk pada perut. Nutrisi ini juga membantu penyerapan magnesium, fosfor, dan kalsium. Yang kedua, protein. Protein pada ASI umumnya terdiri dari protein whey sebanyak 60% dan kasein 40%. Kedua kadar tersebut perlu diseimbangkan agar dapat lebih mudah diserap tubuh dan memiliki efek perlindungan terhadap infeksi. Sedangkan protein dalam susu formula lebih banyak mengandung kasein, sehingga lebih susah dicerna. Secara spesifik, protein di dalam ASI terdiri dari yang pertama, IgA, IgG, dan IgM sekretorik. Ketiganya merupakan jenis antibodi yang berperan melindungi tubuh dari bakteri dan virus serta mencegah alergi. Yang kedua, lisozim. Lisozim berperan sebagai enzim yang melindungi tubuh dari bakteri buruk Salmonella dan coli. Yang ketiga, laktoferin. Laktoferin berperan menghambat perkembangan bakteri yang bergantung pada zat besi di saluran pencernaan. Yang keempat, faktor bifidus berperan mendukung perkembangan lactobacillus yang melindungi tubuh dari bakteri berbahaya. Selanjutnya, komponen ASI yaitu lemak. Lemak adalah bahan yang penting untuk mendukung proses penyerapan vitamin tertentu dan sumber utama kalori. Lemak juga yang berperan mendukung perkembangan otak, sistem saraf, serta retina. Selanjutnya, vitamin. Vitamin yang terkandung dalam ASI diantaranya vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, vitamin C, niacin, dan riboflavin yang penting untuk kesehatan dan pertumbuhan bayi. Selanjutnya, mineral. Ada beragam mineral yang terkandung di dalam ASI, seperti zat besi, zinc, kalsium, natrium, magnesium, selenium, dan klorida. Mineral ini memiliki peran penting dalam menunjang tumbuh kembang bayi, memperkuat tulang, otot, dan sarafnya, serta membantu penyerapan nutrisi. Ada beberapa manfaat ASI eksklusif, yaitu manfaat untuk bayi. A. Mencegah terserang penyakit. ASI eksklusif yang diberikan ibu mempunyai peranan penting, yakni meningkatkan ketahanan tubuh bayi yang bisa mencegah bayi terserang berbagai penyakit. B. Membantu perkembangan otak dan fisik bayi. Manfaat ini dapat menunjang sekaligus membantu proses perkembangan otak dan fisik bayi, sebab pada usia 0-6 bulan, seorang bayi tentu belum diizinkan mengonsumsi nutrisi apapun selain ASI. Selanjutnya, manfaat bagi ibu, yaitu A. Mengatasi rasa trauma. Manfaat ASI eksklusif pada ibu dapat menghilangkan trauma saat persalinan. Pasca melahirkan, biasanya ibu rentan mengalami baby blues syndrome. B. Mencegah kanker payudara. Selain membuat kondisi kesehatan dan mental ibu menjadi lebih stabil, ASI eksklusif dapat meminimalkan tumbuhnya resiko kanker payudara. Manfaat-manfaat lain ASI eksklusif yaitu yang pertama, berat badan menjadi ideal. Ini untuk berat badan bagi bayi. Yang kedua, tulang bayi lebih kuat, terutama pada tulang leher dan tulang belakang. Yang ketiga, mendapat limpahan kolesterol. Ini kolesterol pada bayi, karena bayi masih membutuhkan tumbuh kembangnya. Dari itu, kolesterol itu dibutuhkan. Yang keempat, mengurangi resiko terjadinya sindrom kematian bayi mendadak atau SIDS. Yang kelima, memperkuat hubungan ibu dan anak. Yang keenam, tubuh lebih cepat langsing. Ini
manfaat bagi ibu karena menyusui itu juga mengurangi kalori dan mengurangi berat badan. Yang ketujuh, KB alami. Yang kedelapan, mengurangi stres. Yang kesembilan, mengurangi perdarahan. Yang kesepuluh, hemat uang tentunya. Ada kriteria agar ASI mampu menjadi KB alami, yaitu yang pertama, menyusui secara eksklusif. Artinya ibu hanya memberikan ASI saja pada bayinya selama 6 bulan, tidak memberikan susu formula atau makanan tambahan lainnya. Yang kedua, bayi berumur kurang dari 6 bulan. ASI dijadikan kontrasepsi alami, cukup efektif saat bayi masih berusia di bawah 6 bulan. Saat memasuki usia 6 bulan ke atas, bayi akan diberikan makanan tambahan dan akan berdampak pada produksi ASI dan hormon ibu. Yang ketiga, ibu belum menstruasi. Pastikan juga setelah melahirkan, ibu belum kembali menstruasi. Jika sudah menstruasi, pertanda kalau ibu sudah memasuki masa subur dan bisa hamil kapan saja meskipun menyusui. Maka dari itu, ibu diharapkan disarankan memakai alat kontrasepsi lainnya. Berikut pemberian ASI eksklusif bisa diusahakan dengan memenuhi 5 syarat. Yang pertama, nutrisi yang baik menjamin stamina ibu. Ibu yang sedang menyusui wajib mengkonsumsi makanan bernutrisi tinggi untuk menjaga kualitas ASI, menjaga stamina ibu saat menyusui agar tetap bugar sehingga ibu tidak mudah sakit. Yang kedua, usahakan menyusui langsung. Untuk terus menstimulasi produksi ASI, ibu harus menyempatkan untuk menyusui langsung. Meskipun ibu bekerja di luar rumah dan rajin memompa ASI, proses menyusui langsung tidak boleh terlewatkan. Pastikan ibu menyusui setiap 2-3 jam sekali untuk bayi yang baru lahir. Selanjutnya, ibu bisa mengurangi frekuensi menyusui sesuai keinginan bayi seiring dengan bertambahnya usia sang bayi. Semakin besar usia bayi, maka frekuensi menyusui biasanya juga akan berkurang dengan sendirinya. Yang ketiga, mencari dukungan orang dekat. Dukungan menjadi hal penting yang dibutuhkan oleh ibu menyusui. Ibu bisa meminta dukungan kepada seperti suami, orang tua, teman, dan juga instansi tempat ibu bekerja. Semakin besar dukungan yang ibu terima, maka perasaan ibu akan lebih tenang, sehingga bisa membantu produksi ASI agar lebih lancar. Yang keempat, rajin mencari informasi seputar menyusui. Jangan malas untuk selalu mencari ilmu seputar menyusui. Ibu bisa mengikuti seminar-seminar laktasi di kota ibu, atau kelas langsung, atau bisa juga mengikuti kelas laktasi online. Perbanyak juga membaca buku dan browsing di internet, tetapi pastikan dari sumber yang terpercaya. Yang kelima, disiplin dalam menyusui. Ibu menyusui juga harus selalu disiplin untuk menyusui buah hati tepat waktu. Sedangkan untuk ibu bekerja, memerah ASI harus dilakukan secara disiplin setiap 2 hingga 3 jam sekali. Inilah pentingnya bagi ibu bekerja untuk mencari dukungan dari instansi di tempat bekerja agar diberikan izin untuk memerah ASI setiap 3 jam sekali. ASI eksklusif dan perannya sebagai kontrasepsi alami. Terdapat 2 jenis hormon yang berperan dalam produksi dan keluarnya ASI dalam payudara ibu, yaitu prolaktin dan oksitosin. Kedua hormon tersebut dihasilkan oleh suatu kelenjar di otak, yaitu kelenjar hipofisis, yakni bagian depan untuk prolaktin dan belakang untuk oksitosin. Prolaktin berfungsi sebagai hormon yang merangsang produksi air susu di kelenjar susu dalam payudara, sedangkan oksitosin bekerja membantu memompa air susu dari kelenjar susu keluar puting untuk diminum oleh bayi. Selama proses menyusui, hormon yang paling berperan memproduksi ASI yaitu prolaktin, memberi umpan negatif pada otak sehingga menghambat hormon estrogen, FSH, dan LH. Perlu Anda ketahui juga bahwa hormon estrogen, FSH, dan LH adalah hormon yang berperan dalam pematangan dan pelepasan sel telur ovulasi oleh ovarium.
Jika tidak ada sel telur yang matang, apalagi dibuahi, maka menstruasi tidak akan terjadi. Inilah yang dimaksud dengan amenor laktasi, yaitu tidak terjadinya menstruasi akibat proses laktasi. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.